kabarnya di tahun Baik. baru? Baik, luar biasa. Kakak semangat sekali loh mau memulai ibadah kita. Aku juga Hari ini. ingin beribadah dengan adik-adik di rumah. Sudah lama kita tidak beribadah bersama. Coba lihat tuh Kak. Wah, kelihatannya adik-adik juga sudah bersemangat. Wah, semuanya sudah siap ya. Ayo kita memuji Ayo. Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yeay. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, marah bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, cari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, cara bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, hari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, hari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Yeay! Ya, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Yeay! Masih tetap bersukacita? Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama lagi. With the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. So happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. The joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. So happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk sukacita yang telah Engkau berikan. Terima kasih karena begitu mengasihi kami. Kami mau untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. To know you, Lord, you are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau untuk bisa melayani Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang bantu kami untuk bisa mengerti dan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita panggil Kak Eka. Kak Eka. Kak Eka. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita. Hari ini Kak Eka mau cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah berumur sekitar 12 tahun. Nah, sebelum masuk cerita, Kak Eka mau nanya nih sama adik-adik, ada yang tahu ini apa? Ya, ini namanya meteran. Meteran biasanya digunakan untuk mengukur segala sesuatu sehingga adik-adik bisa mengetahui berapa tingginya, berapa lebarnya benda tersebut. Nah, sekarang Kak Eka mau pakai meteran ini untuk mengukur tinggi badan Kak Eka. Tinggi badan Kak Eka sekitar 150 lewat dikit ya. Nah, Tuhan Yesus juga demikian. Dari bayi sampai Tuhan Yesus berumur 12 tahun, Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan. Tuhan Yesus makin besar hari demi hari. Nah, sebelum masuk ke cerita, Kak Eka mau nanya nih sama adik-adik di rumah. Apakah adik-adik pernah mengalami adik-adik lupa untuk mengikut orang tua kalian pulang ke rumah ketika kalian berada di suatu tempat?
misalnya di gereja ataupun di mall. Jadi misalnya orang tua kalian sudah masuk nih ke mobil atau sudah naik motor, kaliannya lupa ikut karena kaliannya keasikan main misalnya di suatu tempat tersebut. Tuhan Yesus pernah mengalaminya loh adik-adik. Kira-kira Tuhan Yesus ketinggalan di mana ya? Tuhan Yesus lupa ikut pulang sama mama dan papanya ketika Tuhan Yesus berada di mana ya? Adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan video tersebut. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Ayo adik-adik, kita sama-sama dengarkan ceritanya ya. Yusuf dan Maria dan Yesus tinggal di kota Mesir. Hingga suatu malam, Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk kembali ke kota asalnya, yaitu Nazaret. Yusuf dan Maria dan Yesus sangat senang sekali bisa kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Di kota Nazaret, Yusuf bekerja sebagai tukang kayu, dan Yesus pun sering membantu ayahnya untuk membuat berbagai macam perkakas. Yesus semakin tumbuh besar hari demi hari, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada Yesus. Yesus pun tidak lupa belajar cara menggunakan palu dan gergaji agar bisa membantu orang tuanya dalam membuat sesuatu. Setiap tahun, Yusuf dan Maria pergi untuk mengikuti perayaan besar yang ada di Bait Suci. Bait Suci ada di kota Yerusalem. Bait Suci mirip dengan gereja kalau sekarang ya adik-adik. Mereka berjalan beramai-ramai bersama dengan keluarga yang lainnya. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pun pergi ke kota Yerusalem seperti biasanya. Akhirnya mereka tiba di kota Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah, dan Yesus sangat senang sekali bisa mengikuti perayaan tersebut. Waktu perayaan selesai, mereka semua berjalan untuk pulang kembali bersama-sama ke kota mereka. Tapi Yesus tidak berjalan bersama dengan rombongan ataupun bersama dengan Yusuf dan Maria. Orang tua Yesus pikir Yesus sedang berjalan bersama dengan temannya. Dan adik-adik tahu tidak, ketika waktu bermalam telah tiba, ternyata Yesus tidak ada bersama dengan temannya juga. Wah, kemana Yesus ya? Yusuf dan Maria pun sangat khawatir sekali. Akhirnya mereka cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Di sepanjang jalan menuju Yerusalem, mereka bertanya kepada setiap orang yang mereka temui, "Apakah pernah melihat anak saya? Apakah pernah melihat anak saya?" Mereka takut sekali kalau Yesus hilang. Dan akhirnya mereka tiba di kota Yerusalem kembali. Dan adik-adik tahu tidak? Ternyata Yesus ada. Mereka senang sekali mereka bisa menemui Yesus. Dan ternyata Yesus sedang duduk di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk bersama dengan para pemimpin-pemimpin agama dan guru-guru agama. Yesus sedang menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para pemimpin agama. Wow, keren sekali ya adik-adik. Yesus padahal masih berumur 12 tahun saat itu. Tapi luar biasa sekali. Hikmat Tuhan ada bersama dengan Yesus. Dan saat itu juga Maria bertanya kepada Yesus, "Nak, sedang apa kamu?" Dan Yesus pun menjawab, "Jangan cemas ibu, aku memang seharusnya ada di rumah Bapakku." Hah? Yusuf dan Maria pun bingung dengan jawaban dari Yesus. Tetapi ya sudahlah, Yusuf dan Maria menyimpan jawabannya di dalam hati. Dan mereka pulang ke Nazaret bersama-sama. Wah, senang sekali ya. Akhirnya Yesus bisa bertemu kembali dengan orang tua mereka. Yesus pun bisa tumbuh besar menjadi seperti biasanya. Menjadi anak yang tumbuh besar penuh dengan hikmat yang daripada Allah.
Sekian dan terima kasih adik-adik cerita hari ini. Nah, kembali lagi adik-adik bersama dengan Kak Eka. Adik-adik sudah melihat kan dan menyaksikan di mana Tuhan Yesus lupa ikut pulang sama mama dan papanya. Ya, benar. Tuhan Yesus saking keasikannya ngobrol sama para pemimpin agama di Bait Suci, dia sampai lupa ikut pulang ke rumahnya waktu itu. Tapi nggak perlu khawatir, Tuhan Yesus udah ketemu lagi kan sama mama dan papanya. Wah adik-adik, apa yang kita bisa pelajari hari ini dari kehidupan Tuhan Yesus ketika ia berumur 12 tahun? Kalau menurut Kak Eka, 1. Tuhan Yesus walaupun masih kecil, walaupun Tuhan Yesus baru berumur 12 tahun, dia sudah sangat menyukai sekali ketika ia berada di Bait Suci. Demikian juga Kak Eka dan adik-adik harus sangat suka sekali ketika berada di gereja ataupun ketika sedang berdoa di rumah kalian masing-masing. Yang kedua, Tuhan Yesus berani untuk berbicara dengan para pemimpin dan berdiskusi mengenai hal segala sesuatu. Tuhan Yesus tidak takut walaupun saat itu Tuhan Yesus masih usia yang kecil. Nah adik-adik, cerita hari ini cukup sekian ya. Sebelum Kak Eka mengakhiri cerita hari ini, Kak Eka ingin membacakan satu ayat dulu. Yuk kita sama-sama buka di Mazmur 86 ayat 11. Berbunyi, ajarkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Sekali lagi ya, Mazmur 86 ayat 11. Ajarkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama menghafal ya, sedikit demi sedikit ayat hafalan yang dibagikan setiap minggu di sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama ataupun kakak kalian untuk mentransferkan uang persembahan kalian ke rekening yang akan ditampilkan di layar ini ya. Selamat memberi! Nah, gak kerasa ya adik-adik, sudah hampir 1 jam kita bersama-sama di ibadah online sekolah minggu hari ini. Sebelum Kak Eka mengakhiri ibadah online kita hari ini, Kak Eka mau mengumumkan teman kita yang berulang tahun minggu ini, yaitu ada Jello, 11 Januari. Yeay! Selamat ulang tahun Jello, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, Kak Eka juga sangat mengundang dan mengajak adik-adik yang belum bergabung di ibadah online kita setiap minggu, ataupun mungkin adik-adik ada yang baru pertama kali nih menyaksikan ibadah online kita hari ini. Selamat bergabung ya, dan sekiranya tiap-tiap minggu berikutnya adik-adik masih tetap join ya bersama-sama di ibadah online kita hari ini. Sebelum Kak Eka menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan secara online. Kiranya Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami. Tuhan berikan keluarga kami kesehatan, berikan kami kesehatan Tuhan di masa-masa saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mendengarkan cerita, kami bisa memuji, bisa menyembah Tuhan walaupun lewat online. Tuhan, perkumpulkan kami Tuhan minggu depan secara online kembali, sampai kami bisa bertemu secara offline Tuhan di gereja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.